Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali mengingat kisah-kisah inspiratif. Nah, saat ini saya pilihkan kisah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni, yang mempunyai julukan manusia langit, ya, penghuni langit. Jadi siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Kita coba ulas ya. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang sahabat Rasul. Ya, namanya sahabat Rasul artinya beliau hidup di zaman Rasul. Walaupun ya, pada kenyataannya Uwais Al-Qarni ini tempatnya sangat jauh berbeda dengan Rasul. Jadi Uwais ini tinggal di Yaman bersama ibunya, sementara Rasulullah di Madinah. Nah, pekerjaan sehari-hari Uwais ini adalah penggembala domba dan unta. Nah, mungkin karena faktor ekonomi atau faktor lain ya, Uwais ini mempunyai penyakit belang di sekujur tubuhnya. Nah, dengan kondisi fakir dan kondisi sakit seperti itu, jadi Uwais penyendiri ya dengan ibunya, tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Nah, tapi Uwais ini adalah anak yang soleh, anak seorang yang sangat mencintai Rasul, sangat berbakti kepada ibunya. Nah, saking cintanya pada Rasul, saat Uwais mendengar bahwa Rasul terluka akibat perang, maka Uwais Al-Qarni itu rela mematahkan giginya sebagai tanda kecintaannya bahwa sama-sama menderita, ikut menderita dengan Rasul. Nah, itu untuk Rasul. Nah, kalau untuk cintanya pada ibunya, Uwais pernah berkata nih, tidak sekalipun ibuku memerintah atau meminta kepadaku, ya kecuali akan aku turuti. Nah, dua hal ini yang akan saya soroti tentang kisah Uwais Al-Qarni ini untuk pelajaran bagi kita. Jadi suatu hari sang ibunya yang sudah merasa lanjut usia ya, merasa usianya tidak lama lagi, beliau meminta kepada Uwais Al-Qarni radhiyallahu an supaya mengusahakan agar dibawa untuk berhaji. Karena permintaan ibunya, Uwais berpikir nih, ini harus dilaksanakan, tapi kondisi jarak jauh, sedangkan dia tidak mempunyai peralatan, yaitu onta ya untuk pergi, lalu perbekalan yang memang harus dipersiapkan untuk perjalanan jauh dan lama. Tapi Uwais Al-Qarni karena memang saking taatnya, dia berpikir terus memohon kepada Allah untuk memberi jalan. Akhirnya dengan harta yang ada, ya, Uwais Al-Qarni membeli lembu ya, mungkin seperti sapi seperti itu, kurang lebih anggaplah 100 kilo. Jadi si lembu ini digunakan bukan untuk mengangkut beban, tapi si lembu ini digunakan untuk menjadi bebannya dia, ya, untuk latihan fisik, naik turun gunung ya, ke lembah dan segala macamnya. Kurang lebih 8 bulan Uwais terus melakukan seperti itu. Fisiknya terbentuk, sudah kuat karena merasa sudah kuat, dan sudah waktunya harus pergi karena ada waktu untuk sampai ke Mekah. Uwais bertekad menggendong ibunya, ya, membawa ibunya, benar-benar membawa dengan menggendong dari rumahnya di Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Nah, sampai di Mekah, Uwais kemudian terus menggendong, bertawaf, bersa'i ya, dan lain-lainnya sampai proses selesai. Nah, di titik ini sang ibu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit Uwais dihilangkan. Nah, Masya Allah, penyakit Uwais ini benar-benar dihilangkan, hanya tersisa satu titik di telapak tangannya. Seperti itu. Nah, waktu bergulir ya, suatu hari karena kecintanya pada Rasul yang tidak lagi terbendung, maka Uwais dengan berhati-hati minta izin ke ibunya untuk mengunjungi Rasul di Madinah. Nah, sang ibu mengizinkan, tapi dengan berpesan, segeralah kembali. Nah, pesan ini yang ditangkap oleh Uwais sebelum menuju ke rumah Rasul. Berjalan beliau ke rumah Rasul, sampai di rumah Rasul ternyata Rasul tidak ada. Yang ditemui hanyalah Aisyah, istri Rasul yang sangat dicintai. Aisyah mengatakan Rasul sedang keluar, sedang pergi berperang. Ya, dengan perasaan kecewa, tidak bertemu Rasul walaupun sudah datang ke rumah Rasul. Uwais tadinya mau menunggu, tapi ingat pesan sang ibu bahwa dia harus cepat kembali. Nah, demi mentaati pesan ibu, maka Uwais memilih tidak menunggu Rasul. Uwais memilih untuk pulang ke ibunya. Seperti itu.
Nah, berangsur waktu, Rasul kembali pulang ke rumah, lalu disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa tadi ada pemuda namanya Uwais Al-Qarni datang ingin menemuimu, tapi saya katakan tidak ada. Nah, pemuda ini kemudian pulang karena dapat pesan dari ibunya harus segera kembali. Nah, Rasul tiba-tiba mengatakan pemuda itu adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Nah, sampai sini pesan Rasul itu belum terbuka maknanya. Sampai Rasul suatu hari mengatakan kepada sahabatnya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, memintalah doa kepada pemuda ini. Namanya Uwais Al-Qarni, dari Yaman, cirinya ada titik bilang putih di telapak tangannya. Nah, kisah setelah Rasul wafat, Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menunggu terus rombongan dari Yaman, apakah ada sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Sampai suatu hari tibalah rombongan yang ditunggu-tunggu, yang di dalamnya ada Uwais Al-Qarni radhiyallahu an. Nah, setelah menemui beliau, Imam Umar dan Ali radhiyallahu anhuma meminta doa. Setelah mengecek tentunya ciri di telapak tangannya, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni yang tentunya dengan kerendahan hati menolak. Oh, kok saya diminta doa gitu ya? Harusnya saya meminta doa kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, setelah itu Umar radhiyallahu anhu menawarkan untuk menjamin kehidupan Uwais. Nah, tapi Uwais tidak seperti pemuda biasa. Ya, dia tidak mau bergantung ke orang lain. Dia menolak dengan halus dan mengatakan sudah cukup sampai di sini saja. Ya, jangan sampai orang lain mengenalku. Biarlah aku dikenal seperti saat ini sebagai orang fakir yang tinggal di Yaman. Seperti itu. Kisah berlanjut. Nah, suatu hari Uwais Al-Qarni dikabarkan meninggal dunia. Nah, karena Uwais ini adalah orang fakir miskin ya, maka tetangga beliau itu tidak ada yang merasa perlu untuk mengabarkan hal tersebut ke orang-orang sekitar. Ya, nah tapi yang mengejutkan adalah saat meninggal justru banyak orang yang datang, banyak sekali. Bukan hanya datang, tapi berebut mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni ini. Nah, sebagai tetangga yang tahu betul kondisi Uwais Al-Qarni sebagai orang fakir miskin yang jarang keluar, tentunya heran ya. Dan berita ini menyebar. Nah, kalau dulu tidak ada medsos ya, tidak ada yang mengabarkan Uwais Al-Qarni meninggal, tidak ada. Jadi tiba-tiba orang datang berebutan mengurus, itu yang membuat heran. Sampailah kabar ini ke Madinah, ke tempat Imam Umar dan Imam Ali di sana, dan mengatakan barulah terbuka bahwa sejauh ini Uwais Al-Qarni tidak mau dikenal oleh orang lain, bahwa dialah yang dikatakan oleh Rasul sebagai penghuni langit, bukan penghuni bumi. Seperti itu. Nah, dari kisah yang disebutkan oleh Imam Ali dan Imam Umar, disimpulkanlah bahwa yang datang itu yang tidak dikenal oleh orang-orang sekitar adalah para malaikat Allah yang mencintai makhluk yang diciptakan Allah bernama Uwais Al-Qarni. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, apa hikmah nih dari kisah ini ya? Jadi kalau kita ambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni yang memang dimuliakan Allah ya, yang Nabi sebut sebagai penghuni langit ya, bukan penghuni bumi gitu ya, bahwa kecintaan seorang hamba kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada ibu ya, sampai menjadikan dia berkorban sedemikian rupa, adalah mengorbankan fisiknya, mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan mengorbankan keinginan terbesarnya. Ya, Allah akan beri ganjaran derajat yang mulia di sisi Allah. Jadi teman-teman, mari, Rasul pernah mengatakan pada kita, datanglah ke 3 masjid ya, yaitu masjidku, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita songsong undangan Rasul, jadikan perjuangan kita memenuhi undangan Rasul menjadi tamu Allah dan Rasul ya, datang ke Ka'bah, datang ke Raudhah, ke
gitu ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, semoga kisah inspiratif dari Uwais Al-Qarni dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil semangatnya untuk menjemput, membuktikan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.